Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Puisi merupakan salah satu jenis pantun lama. Pencipta puisi disebut dengan pengarang atau penulis. Puisi berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang bersifat imajinatif. Hal yang paling membedakan antara puisi dengan karya-karya sastra lainnya adalah estetik bahasa dan penggunaan rima. Pernyataan yang benar mengenai puisi terdapat pada nomor. Pernyataan yang benar. Puisi. Kalau menurut aku ya, nomor 3 ini masuk. Nomor 3 sama pencipta puisi disebut pengarang untuk penulisasi membedakan. Kayaknya 3 dan 4 deh. Puisi berisi ungkapan hati dan pikiran, perasaan penyair yang bersifat imajinatif, dan 4 hal yang paling membedakan antara puisi dengan karya sastra lainnya adalah estetik bahasa dan penggunaan rima. Nomor 4. 3 sama 4. Bener guys. Oke, bener. Oke. Pembahasannya kita bakal bacain. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah, serta mengandung irama dan juga makna. Pencipta puisi disebut penyair, sementara itu kata pengarang digunakan untuk menyebut pencipta drama maupun prosa. Ngerti. Hal yang paling membedakan puisi dari karya sastra lainnya adalah estetik bahasa dan penggunaan rima. Puisi menggunakan bahasa berestetika atau indah, sedangkan karya sastra lainnya seperti prosa dan drama umumnya menggunakan bahasa sehari-hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti pernyataan yang tepat adalah nomor 3 sama 4 guys. Oke. Kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 2. Salah satu ciri puisi adalah apa ayo? A. Menggunakan bahasa denotatif. B. Tidak dibentuk oleh tipografi. C. Hanya disajikan dalam bentuk baris. D. Terdapat pemadatan segala unsur daya. Atau E. Diksi yang digunakan tidak memperhatikan irama atau bunyi. Apa ya? Oke, dua aku juga gak tahu. Jawaban yang benar adalah D. Terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra. Puisi memiliki ciri yang membedakan dari karya sastra lainnya, yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, berisi ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Menggunakan bahasa konotatif, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa, menggunakan diksi yang tepat, dengan memperhatikan irama atau bunyi, dapat dibentuk oleh topografi. Udah diingat gak ya? Panjang banget kayaknya, harus ngafal dulu. Nah, ini silahkan di screen nanti kalau mau ngafal. Nomor 3. Puisi naratif umumnya agak panjang dan berbentuk A. Cerita kepahlawanan, cerita sehari-hari dan fabel. B. Elegi himne, ode, nanana. Oke, ini jawabannya menurut saya nomor A ya. Cerita kepahlawanan, cerita sehari-hari, dan fabel. Kita masuk penjelasannya. Puisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang menuturkan sebuah kisah atau cerita dalam puisinya. Umumnya puisi naratif agak panjang dan berbentuk epos atau cerita kepahlawanan, balada atau cerita sehari-hari, dan fabel. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Nomor 4. Hal yang ditekankan dalam puisi dramatik adalah A. Keindahan judul puisi. B. Tema yang diangkat dalam puisi. C. Penggunaan tanda baca dalam puisi. D. Tikaian emosional atau ketegangan situasi. Dan E. Banyaknya jumlah kata yang ada dalam puisi. Apa ya? Ini kayaknya D jawabannya deh. Tikaian emosional atau ketegangan situasi, betul kan? Oke, penjelasannya. Puisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah puisi dramatik.
Puisi dramatik menekankan pada unsur dramatik, yaitu tikaian emosional atau ketegangan situasi. Puisi ini berupaya mengungkapkan suasana atau peristiwa tokoh tertentu yang diciptakan oleh penyair. Puisi ini memiliki ciri sendiri, yaitu memiliki tokoh, memiliki ujaran berupa atau dialog, dan bersifat interaktif. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita masuk ke nomor 5. Melalui jenis puisi ini, penyair dapat menceritakan segala hal yang berasal dari dirinya sendiri. Jenis puisi yang dimaksud adalah puisi melalui puisi ini apa ya? Deskriptif, persuasif, naratif, lirik, dramatik. Kayaknya A deh. Oh ya, pun salah. Jawaban yang tepat adalah lirik, guys. Lirik. Salah satu jenis puisi adalah puisi lirik. Puisi lirik merupakan kedekatannya. Puisi lirik merupakan salah satu jenis puisi adalah puisi lirik. Puisi lirik merupakan puisi yang bersifat subjektif atau personal. Jadi, melalui puisi lirik, penyair dapat menceritakan segala hal yang berasal dari dirinya. Dari segi isinya, puisi yang tergolong ke dalam puisi lirik adalah elegi, himne, ode, epigram, satire, dan parodi. Jadi, puisi yang dimaksud dalam soal di atas adalah puisi lirik. Oke, nomor 5 guys. Keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi disebut. Ayo, disebut apa? Suasana apa ya? Aduh. Betul, suasana guys. Oke, jawaban yang benar adalah C, suasana. Dalam puisi terdapat suasana puisi. Suasana puisi merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca sebuah puisi. Dapat pula dikatakan bahwa suasana merupakan akibat psikologis atau keadaan jiwa pembaca yang ditimbulkan oleh puisi. Jadi, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut disebut suasana. Oke guys, masuk nomor 6. Ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya disebut ide atau gagasan pokok. Tema ya, apa ya? Judul, tajuk. Tema, jawabannya adalah tema. Tema merupakan dasar bagi seseorang untuk mengembangkan karya sastra, baik drama, prosa, maupun puisi. Dalam puisi, tema adalah suatu ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Tema inilah yang menjadi dasar bagi penyair untuk mengembangkan puisinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang benar adalah B, tema. Oke, tinggal 3 soal lagi ya guys, 8, 9, sama 10. Oke, kita masuk nomor 8. Puisi bertema pendidikan umumnya berisi keinginan penyair untuk meraih gelar pendidikan, usaha yang dilakukan penyair untuk meraih cita-cita, perjuangan para pahlawan pendidikan Indonesia, nasihat, peringatan, anjuran yang baik. Apa ya? Coba kita jawab. Oh, salah. Oh, udah 3 salah nih guys. Nasihat, peringatan, atau anjuran ke arah yang baik. Benar-benar. Tema puisi adalah ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisinya. Tema puisi adalah ide atau gagasan pokok yang dikemukakan penyair dalam puisinya. Tema puisi dapat sangat beragam. Salah satunya adalah tentang pendidikan, tidak tersimpan lagi. Yuk. Belikan kabel. Ada aku kayak masa aku ya. Bikin tewan. Bu, video tuh kirim dulu di WA aku ya, jangan dibawa hapus dulu. Penyimpanan. Ya, makanya kirim ke aku. Aduh. Tema puisi ada atau gagas pokok. Google. Iya, Cing. Banyak yang bagus. Aduh.
switch off. Tunggu HP kalau dicas. Penuh HP adek tadi, tidak? Penuh HP Kayla tadi, Bu. Mbah. HP-nya ke error tadi tuh. Mbah. 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 Mbah.